Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi terkait artikel yang berjudul Teori Belajar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Nur Salim. Bahasa adalah sebuah sistem bunyi yang arbiter, konvensional yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Hars dan Bahri 2009. Bahasa adalah sebuah sistem yang memadukan dunia makna dengan dunia bunyi. Itu berarti bahwa bahasa itu sistematis dan sekaligus sistemis. Tri Wiradaton Riyadi Santosa 2011. Bahasa yang jelas dapat menciptakan keadaan efektif untuk menjalin komunikasi sosial. Informasi yang disampaikan akan mudah dipahami jika disampaikan dengan bahasa yang baik. Tanpa bahasa, komunikasi tidak dapat dilakukan dengan baik, dan interaksi sosial pun tidak akan pernah terjadi. Karena tanpa bahasa, siapapun tidak akan dapat mengekspresikan diri untuk menyampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, bahasa adalah alat ekspresi bagi manusia. Asal-usul bahasa. Bahasa terdiri dari 4 rumpun. Salah satunya adalah rumpun Austria yang kemudian digolongkan menjadi 2 bagian, yakni bahasa Austronesia, Australia sebelah barat dan sebelah timur. Bahasa Melayu menjadi bagian rumpun bahasa Austronesia sebelah barat. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Republik Indonesia dan Brunei Darussalam. Karakteristik bahasa. Yang pertama, oral. Bahasa adalah bunyi oral. Pengalaman berbahasa yang paling umum pada manusia adalah berbicara dan menyimak. Yang kedua, sistematis dan kompleks. Bahasa memiliki sifat sistematis yang berarti bahwa dalam bahasa itu terdapat kaidah. Yang ketiga, arbiter dan simbol. Ciri arbiter ini tampak pada hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan, dalam pengertian bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dan yang dilambangi. Selanjutnya yang keempat, konvensional. Bahasa disebut sebagai bersifat konvensional selagi sifat hasil kesepakatan. Yang kelima, unik dan universal. Setiap bahasa memiliki ciri khas sendiri yang tidak terdapat pada bahasa lain. Yang keenam, beragam. Perwujudan bahasa adalah monolitik, satu wujud yang menunjukkan keseragaman. Dengan kata lain, bahasa itu beragam. Fungsi bahasa. Bahasa dapat menjadi alat dalam arti bahwa perilaku verbal dapat mengarah langsung pada penghargaan. Yang kedua, bahasa berfungsi sebagai rangsangan atau sinyal untuk perilaku lain. Yang ketiga, bahasa berfungsi sebagai sarana. Yang keempat, bahasa menyampaikan makna. Isu-isu dalam bahasa menurut Elis 1987. 1. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dibuktikan dengan tahap mengoceh pada bayi yang merupakan jenis vokalisasi dasar. Antara 6 dan 9 bulan, bayi mampu menghasilkan semua suara dasar yang bentuk suatu bahasa. Proses perkembangan bahasa ini dapat ditingkatkan dengan bantuan orang dewasa, misalnya orang tua. Proses tersebut dapat berupa pengulangan bunyi yang dikeluarkan bayi yang dinamakan dengan echoic response. Perkembangan bahasa lebih mengarah kepada proses pematangan seperti halnya proses belajar. Yang kedua, bahasa dan proses berpikir. Bahasa dan proses berpikir memiliki hubungan yang saling keterkaitan. Kemampuan anak dalam memahami konsep berhubungan dengan perkembangan bahasanya. Tentu saja seorang anak yang mampu memperbalkan suatu hubungan, misalnya besar, lebih baik dari, akan lebih baik dalam pemecahan masalah dibandingkan anak yang tidak mampu memperbalkan hubungan. Yang ketiga, perbedaan budaya dalam bahasa. Bahasa dipengaruhi oleh perkembangan budaya, wilayah, dan perbedaan etnik dalam bahasa. Banyak ahli sosiolinguistik menyatakan menyatakan budaya dan aspek sosial lainnya mempunyai pengaruh yang besar dalam keragaman bahasa. Dengan kata lain, adanya perbedaan budaya dalam bahasa akan mewarnai ragam bahasa itu sendiri, dan ini perlu disatukan dalam sebuah konsep bahasa.
Selanjutnya, teori-teori belajar bahasa. Pendekatan yang pertama, pendekatan pengkondisian. Pendekatan pengkondisian dalam pembelajaran bahasa membuat asumsi dasar bahwa bahasa dipelajari sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengkondisian. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip pengkondisian yang diturunkan dari studi organisme tingkat rendah dapat diterapkan pada pemahaman pembelajaran bahasa. Yang kedua, pendekatan psikolinguistik. Kemampuan untuk mempelajari atau memperoleh bahasa melalui pengembangan aturan-aturan yang abstrak merupakan ciri yang unik pada manusia. Pembelajaran bahasa tidak terlepas dari apa yang dikemukakan para linguis tentang bahasa. Yang ketiga, teori behaviorisme. Nah, ini tokoh aliran ini adalah John B. Watson yang dikenal dengan Bapak Behaviorisme. Teori ini menumpukan pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Yang keempat, teori nativisme. Teori ini adalah Chomsky. Kaum nativisme atau mentalistik berpendapat bahwa selama belajar bahasa pertama, sedikit demi sedikit manusia akan membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis terprogramkan. Dengan kata lain, mengapa bahwa bahasa merupakan pemberian biologis? Nativisme menyatakan bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat, bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Yang kelima adalah teori kognitivisme. Ini salah satu tokoh golongannya adalah Piaget. Sebagaimana Piaget mengatakan bahwa struktur kompleks bahasa anak bukan dari lingkungan tetap, tapi berkembang akibat interaksi yang terus terjadi antara fungsi kognitif dan lingkungan lingualnya. Yang keenam adalah teori fungsional. Bahasa pada hakikatnya digunakan untuk komunikasi interaktif. Oleh karena itu, kajian yang cocok untuk itu adalah kajian tentang fungsi komunikatif bahasa. Fungsi pragmatik dan komunikatif dikaji dengan segala variabilitasnya. Yang terakhir adalah teori sibernetika. Sibernetika adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan. Pengontrol atau feedback dari sistem berfungsi dengan memperhatikan lingkungan. Prinsip dasar teori sibernetika ini yaitu menghargai adanya perbedaan, bahwa satu hal akan memiliki perbedaan dengan yang lainnya, atau bahwa sesuatu akan berubah seiring perkembangan waktu. Selanjutnya ada level tertinggi dari analisis bahasa. Berbagai investigasi di bidang psikologi mengambil bahasa sebagai salah satu unit dasar dari analisis. Terdapat berbagai tingkatan atau level di mana analisis dapat dilakukan, di antaranya adalah lexical content. Dalam penggunaan lexical content, analisis berkisar antara kata apa yang tepat digunakan. Lexical juga dengan perbedaan kata-kata dalam bahasa yang paling sering digunakan. Yang kedua ada syntactic content. Penggunaan syntactic content berkenaan dengan bagaimana menyusun atau arrangement kata-kata menjadi sebuah kalimat. Dalam penyusunan tersebut terdapat aturan-aturan sehingga muncul bagaimana bentuk kalimat yang benar dan tidak benar. Yang ketiga ada semantic content. Pembahasan dan analisis berkenaan dengan semantic content adalah mengenai makna dan pesan yang dibawa. Selain itu juga mengandung analisis mengenai apa makna dari suatu kalimat. Selanjutnya ini simpulan. Bahasa adalah alat dasar yang digunakan manusia untuk berpikir. Bahasa dibentuk dari berbagai kombinasi kata yang mengacu pada aturan tertentu. Adapun karakteristik bahasa yaitu 1. Fungsi bahasa, 2. Unit dasar bahasa, diantaranya fonem dan morfem. 3. Level tertinggi dari analisis bahasa, struktur frasa dalam kalimat. Adapun isu-isu dalam bahasa yaitu perkembangan bahasa, bahasa dan proses berpikir, bahasa pada hewan, perbedaan budaya dalam bahasa, berbicara dan otak manusia. Adapun teori-teori belajar bahasa itu pendekatan pengkondisian dan pendekatan psikolinguistik. Mungkin saya cukupkan sekian apa yang mungkin saya bisa sampaikan pada presentasi tentang teori belajar bahasa Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.